Pernah nggak sih teman-teman ngerasa gampang emosian, lebih sensitif dari biasanya? Tiba-tiba marah sama hal-hal kecil, terus gak ada motivasi gitu buat ngelakuin apa-apa. Atau bahkan kalian itu padahal biasanya adalah orang yang periang, happy terus, tapi tiba-tiba gak kayak biasanya. Ya kayak gak mood aja sama semua hal. Nah, sebagian besar orang pasti pernah ngerasain itu semua kan. Tapi juga bisa jadi sekarang karena kalian nonton video ini berarti kemungkinannya sekarang juga lagi ngerasain hal-hal itu. Jadi hal-hal yang udah aku sampaikan barusan adalah gejala stres. Itu normal dan wajar banget sih dirasain dan terjadi di kehidupan semua orang. Normal juga buat ngerasain capek secara emosional ketika mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Nah, sayangnya nih, ada juga gejala-gejala stres yang serius dan ini bisa dikatakan udah gak normal. Kalau kalian itu ngerasain hal itu tadi cukup lama banget gitu ya. Kayak emosi kalian gak stabil, uring-uringan, terus capek berkepanjangan, bahkan sampai gak termotivasi buat ngelakuin apapun. Nah, itu terjadi tuh secara berkepanjangan, secara terus-terusan. Maka bisa jadi ada kemungkinan kalian mengalami emotional burnout. Dan disinilah sebenarnya emosi kalian jadi terganggu. Nah, untuk itu hal yang akan kita bahas kali ini adalah tanda-tanda dari emotional burnout dan gimana sih cara mengatasinya. Let's go, kita ke isi videonya. Halo friend, selamat datang di Your 20s, channel yang akan membahas hal apapun yang akan dan pasti dialami oleh kita yang berusia 20-an. Termasuk tentang stres tadi ya. Ya yang kalau bermanfaat bisalah langganan di channel ini dan klik subscribe biar gak ketinggalan video-video dari kita. Balik lagi ke pembahasan, apa sih emotional burnout itu? Emotional burnout adalah keadaan mental yang negatif dan disebabkan oleh beberapa gejala mulai dari gejala fisik, emosional, dan perilaku. Nah, emotional burnout ini bikin kita tuh ngerasain stres yang parah, yang sampai bikin kita itu nggak berfungsi dengan normal. Emotional burnout ini terjadi karena penumpukan stres yang berlebihan. Jadi misal nih, kita kan udah stres nih ya, mungkin lagi mikir masalah di rumah, keluarga, temen, pacar, kampus, kerjaan, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita ngerasain stres mikir kayak gituan dan menumpuk terus-terusan, inilah yang akan jadi penyebab kita mengalami emotional burnout. Tanda-tandanya gimana? Pertama, kalian ngerasain capek fisik yang parah. Jadi meskipun kita bisa tidur nyenyak, bisa istirahat, itu tuh nggak cukup buat menghilangkan capek kita. Ketika masih ngerasain emotional burnout, mau meluangkan waktu sebanyak apapun buat istirahat, kita itu masih akan ngerasain kecapean gitu ya. Bahkan cenderung kita tuh sampai akan meninggalkan hal-hal yang basic, kayak jadi males mandi, makan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, emosi kita tuh akan jadi sangat labil, naik turun gitu pokoknya. Karena hal ini bikin kita tuh jadi cepat marah, cepat sedih, cuma karena hal-hal kecil yang biasanya nggak kita pusingin. Dan bisa jadi kita itu akan cenderung memandang semua hal jadi negatif. Yang ketiga, performance kita dalam bekerja atau belajar itu biasanya akan menurun drastis. Nah, coba deh dipikir lagi, kira-kira akhir-akhir ini ya, menurut kalian menurun nggak performance kerja atau belajar kalian? Misal jadi gak produktif atau misal jadi gak konsentrasi. Pokoknya tuh ketika kita mengalami emotional burnout, kita itu jadi gampang capek. Dampaknya ya kita jadi gak fokus, jadi gak produktif, males, dan banyak hal lain yang negatif. Yang keempat nih, biasanya kita akan cenderung menjauh dari interaksi sosial. Ya karena kita capek, energi kita udah habis, kita tuh jadi ngerasa gak berdaya aja buat berinteraksi sama orang-orang. Dari orang luar, temen, atau bahkan ya keluarga sekalipun. Dan menariknya di sini ketika efek dari kita menarik diri dari lingkungan, gak berinteraksi sama siapapun, malah yang lebih parah kita akan berpotensi mengalami depresi, atau bahkan paling parah lagi berpotensi bunuh diri.
Yang kelima, ngerasa kosong. Jadi kayak ngelihat hidup itu udah nggak bermakna aja. Udah bener-bener kosong banget. Karena ya capek dan semua itu tadi. Kita jadi ngerasa semua hal yang kita lakuin itu gak ada yang bikin kita ngerasa seneng atau puas. Kayak ya gak ada gunanya aja gitu. Sampai bikin kita ngerasa gak ada satupun yang berarti dalam hidup kita. Jadi bikin kita down banget. Nah, 5 tanda-tanda tadi adalah gejala-gejala yang akan kita rasain kalau kita mengalami emotional burnout ini. Nah, sekarang apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakuin untuk mengatasi kondisi itu alias emotional burnout tadi? Yang pertama, yaitu adalah identifikasi masalah. Coba deh, tanyain ke diri sendiri. Kalau perlu catat apa aja sih masalah atau yang ganggu pikiran kita akhir-akhir ini. Apa sih masalah yang bikin kita jadi stres sampai stresnya itu menumpuk? Pas udah tahu penyebabnya itu apa, kita bisa tuh coba buat rehat sejenak. Misal kita terlalu capek nih sama kerjaan. Nah, coba kita cepet-cepet selesain dulu. Atau kalau beneran mentok ya, coba cari orang lain yang paham buat minta tolong ngerjain. Karena di situasi ini, ya sebenarnya tuh gak apa-apa banget buat ngasih space sama diri sendiri. Rehat dulu, tenang dulu, dan kalau udah cukup, baru tuh ditata pelan-pelan lagi. Karena bisa jadi kita itu stres menumpuk, capek dan lain-lain. Itu ya karena rutinitas yang diulang-ulang. Dan hal yang emang harus dilakuin ya, salah satunya ya rehat itu. Biar kita bisa berpikir jernih dan evaluasi lagi keputusan-keputusan yang pernah kita buat. Kedepannya mau apa, mau gimana, dan biar bisa balik lagi ke track yang udah kita buat sebelumnya. Kedua, sambil rehat ya, kita bisa tuh membiasakan diri lagi buat benerin gaya hidup yang positif. Dari pola makan, pola tidur, ngerawat dan jaga diri, dan masih banyak hal lain yang positif yang pelan-pelan harus kita paksain buat ngelakuin. Karena ya dengan ini tuh kita jadi lebih aware lagi tuh selain sama urusan fisik. Karena ya meskipun stres kebanyakan nyerang pikiran, tapi justru itulah urusan fisik kayak misal olahraga, makan, mandi dan lain-lain itu ikut menurun. Jadi harus dibenerin dua-duanya sih, yang mana adalah pikiran dan fisik itu. Yang terakhir adalah mungkin karena hal tadi kita jadi lebih sering mengurung diri, malas berinteraksi, dan lainnya. Nah sekarang coba deh hubungi teman-teman dekat kalian, ajak ketemu lagi kalau perlu cerita-cerita lagi, dan berinteraksi lagi. Bahkan kalau ada waktu luang dan uang yang lebih, coba buat liburan kemana gitu, bareng keluarga atau teman. Karena kalau kalian ketemu sama orang-orang yang tepat, yang mau dengerin, ngasih saran dan hal positif lainnya, coba deh rasain perbedaannya. Perlahan-lahan tingkat stres yang kita punya itu tuh pasti jadi bakal berkurang. Ya contoh misal ada masalah nih, terus kalian akhirnya cerita ke temen atau sahabat. Energi-energi negatif yang awalnya kita simpan sendiri, sebagian lepas karena udah diceritain dan didengerin. Dan itu cukup membantu kita buat ngerasa lebih ringan aja. Gimana? Pernah gak ngerasa gitu? Coba deh kalau belum pernah. Nah jadi itu dulu yang pengen aku sampaikan. Tenang aja friend, kita tuh masih muda ya, masih banyak hal yang akan kita rasain di umur-umur selanjutnya. Jadi seberat apapun masalah yang kita alami sampai bikin kita stres, ingat masih ada banyak orang yang malah ngerasain yang lebih berat dari kita. Nah kalau mereka yang ngerasain masalah yang lebih berat aja bisa ngelanjutin hidup dan ngelewatin itu semua, masa kita enggak? Mantep kan? Ya udah friend, terima kasih udah nonton video Year 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya.